Salam NKRI. Materi kita hari ini yaitu membahas mengenai implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM. Kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia merupakan subjek negara, oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok bahkan dari golongan. Sistem yang dikembangkan dalam politik memperhatikan Pancasila sebagai dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai adalah gagasan ekonomi kerakyatan, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, harus mempertimbangkan nilai moral kemanusiaan. Sistem ekonomi yang dikembangkan harus menghindari namanya persaingan bebas, monopoli, yang berpotensi menimbulkan penderitaan bagi rakyat, serta dapat menimbulkan penindasan terhadap sesama. Sehingga yang dapat diimplementasikan yang paling sesuai yaitu ekonomi kerakyatan. Dalam bidang sosial budaya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Hingga Pancasila dapat merupakan sebagai suatu dorongan atas universalisasi dan transendentalisasi. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya yang beradab sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, pengembangan sosial budaya juga harus dapat mengangkat nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sistem etika atas sebuah nilai yang bersumber pada kehidupan bangsa Indonesia. Perbenturan kepentingan politik dalam sosial budaya harus kembali kepada khitah nilai Pancasila, yaitu dengan saling menghargai adanya perbedaan suku, ras, dan budaya, di mana dengan mengedepankan sikap yang humanis dan beradab. Pada bidang HANKAM, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara yaitu harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, kita harus menjaga marwah undang-undang untuk mengatur ketertiban warga negara, di mana tujuannya yaitu untuk melindungi hak-hak warga negara, sehingga tujuan bangsa yaitu melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia dapat terwujud. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan.
sehingga kebijakan tersebut harus terhindar dari adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga negara Indonesia, harus mampu menjamin hak-hak dasar persamaan derajat serta kebebasan manusia, dan ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat. Semua dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan dalam melindungi dan membela wilayah bangsa dan negara Indonesia serta mengayomi masyarakat. Demikian saya sampaikan kuliah singkat pada hari ini. Terima kasih waktunya. Salam Pancasila Jaya.